Selamat malam semuanya. Di sini saya akan membagikan tentang sebuah feature ya. Fitur ini sebenarnya sederhana gitu, tapi cukup berguna gitu ya. Fiturnya itu adalah terkait apa namanya form validation ya. Apa itu form validasi? Form validation ya. Form validation itu pada dasarnya adalah untuk memvalidasi sebuah form atau sebuah inputan gitu ya. Eh, apakah sudah sesuai dengan aturannya atau belum. For example, kita punya inputan untuk memasukkan sebuah email. Nah, misalkan user itu akan menginputkan contoh nama saya dimaski.fahris@gmail. Nah, kayak gitu aja gitu, tapi nggak ada .co ataupun dotan dotan gitu ya, dot yang lainnya gitu ya, sesuai aturan email itu. Nah, bisa aja user itu human error gitu ya, melakukan kesalahan gitu. Nah, akan yang kedepannya itu akan dapat menyebabkan masalah gitu ya, walaupun nantinya bisa diedit atau apapun gitu ya. Nah, nah, makanya itu sangat penting gitu ya, agar meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh user gitu. Jadi user itu akan lebih berhati-hati, lebih aware gitu terkait inputannya gitu ya. Misalkan ternyata inputan ini salah, harusnya kayak gini gitu, harusnya minimalnya 4 karakter gitu ya, nggak asal-asalan gitu ya. Nanti user kalau nggak ada rulesnya, nanti dia bisa masukin sembarangan gitu ya. Nanti ya repot sendiri gitu ya, nanti emailnya ya salah gitu. Nanti kan kalau salah misalkan eh, kenapa emailnya nggak kirim ke saya gitu, ternyata waktu dicek ya emailnya salah, ya kenapa gitu. Nggak mungkin kita nyalahin user itu, kenapa ngetiknya salah ya, walaupun itu kesalahan user gitu ataupun kesalahan customer gitu. Tapi eh, nggak mungkin kita melakukan itu gitu. Makanya biar nggak kejadian seperti itu, eh, kita jagain nih rulesnya gitu ya. Apa yang perlu user itu masukkan, itu apa sih, yang benar itu seperti apa gitu, datanya yang boleh itu seperti apa gitu. Nah, makanya itu harus dibatasi ataupun divalidasi ya, eh, si formnya gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan eh, mana tadi, library yang namanya Validator. Nah, kalau teman-teman pakai Vue 2 dan 3, tenang aja, Validator ini dia support untuk Vue 3 dan 2. Nah, di sini saya akan di project saya sebelumnya, eh, di sini saya menggunakan Vue versi 3. Nah, kita tinggal install aja ini ya, tinggal kopas aja. Oke. Nah, nanti untuk teman-teman pengen source code yang ini, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi ya, karena itu udah saya upload juga di GitHub saya. Oke. Nah, kecepatan cepat atau enggaknya instalasi Devidence ini tergantung koneksi teman-teman gitu ya. Kalau koneksinya bagus ya bakal cepat gitu. Oke. Oke, kita mana? Sini ya. Running ya. Oke, running ya. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan kita gunakan advanced aja ya. Kita akan kayak gini. Nah, kita akan membuat suatu rules. Nah, kita akan bikin ya rulesnya apa aja. Nah, kan kita punya variable form yang tipenya itu adalah ini, ID tipe datanya number, nama tipenya string, alamat string, jurusan string, kelas number gitu. Nah, kita akan bikin rules yang sudah, kalau kita pakai TypeScript enak ya, kan kita udah bikin type-typenya tuh. Nah, itu enak banget. Oke, itu enak banget kalau udah pakai TypeScript ya. Kita tinggal ikutin interface atau type yang udah dideklarasiin di apa namanya, di si TypeScriptnya gitu. Enak gitu. Kita bikin nama, kita required. Nah, jika required
kita kasih message-nya kita kayak gini, kita contek aja teman-teman ininya apa dokumentasinya kayak gini, karena ya kita nggak mungkin hafal semuanya ya. Oke, kita import aja file daternya. Nah, cara importnya itu biar bukan auto import ya, ada rekomendasi dari CPS Code-nya. Kalau pakai MacBook dia komen titik, kalau kalian pakai Windows control titik gitu. Nah, kayak gitu. Oke, kita nggak mau cuman ini. Oke, tapi saya gitu maunya misalkan minimal line kayak gini. Nah, kita kasih kayak gini, helper message this field minimum 5 char. Nah, karakter gitu ya. Oke, kita nilainya kita kasih 5 kayak gitu ya. Oke, tadi kan kita ada alamat di sini ya. Ada ini objek, kita jangan lupa pakai koma. Alamat ini berarti oke. Alamatnya udah kayak gini sama. Apalagi jurusan kita agak bedain gitu ya, 3 aja misalkan. Oke, yang satu lagi dia kelas itu dia tadi tipenya apa? Number. Nah, kalau tipenya number kita kasih di sini, kita kasih required. Oke, boleh. Di sini kita kasih numeric ya, ini. Nah, di sini kita kasih message-nya itu must be numeric. Oke. Ini nggak perlu pakai minimal line karena satu karakter aja udah cukup ya. Kita import validatornya numeric. Nah, oke. Nah, kita udah yang pertama itu kita butuh mendeklarasikan sebuah rules ataupun aturan yang akan diterapkan pada inputan gitu ya. Inputannya itu kan fieldnya itu tadi ada nama, alamat, jurusan, dan ini bukan number, harusnya kelas. Oke. Nah, jadi ini akan ditempelkan di masing-masing field gitu ya, ataupun inputan gitu ya, bahasa gampangnya. Nah, kita butuh apa lagi? Kita lihat aja di sini teman-teman di guidance-nya gitu ya. Kita harusnya butuh inisialisasi atau mendeklarasikan sebuah v. Ini kayaknya bebas ya karena ini adalah sebuah variabel ya. Nah, use validate ini membutuhkan dua parameter teman-teman. Yang pertama itu parameter pertamanya itu adalah aturannya, rulesnya gitu, apa aja gitu sih yang akan diterapkan menggunakan validate ini gitu ya, rulesnya apa aja gitu. Jadi si validate itu membutuhkan rulesnya gitu. Nah, rulesnya adalah ya rules ini gitu yang udah kita bikin tadi gitu ya. Nah, yang kedua adalah sebuah state ataupun variabel gitu ya, yang ngebinding data gitu ya, kayak tadi nama, alamat gitu ya, yang ada di dalam form itu ya. Berarti di sini bukan state karena kita mendeklarasikan dengan nama variabelnya from, berarti di sini kita from. Oke. Nah, ini belum cukup teman-teman, kita harus kayak gini, nandain kita harus nandain bahwa inputan atau field yang ada di yang ada di website ini khususnya yang ada di sini. Nah, itu dia apakah udah di touch gitu ya, udah diisi ataupun udah di touch gitu ya, ataupun belum gitu ya. Nah, kalau kita nggak trigger ini si touch method touch ini dari si validate ini, dia nggak bisa munculin errornya gitu, karena si validate nggak tahu nih ini tuh
udah diisi atau belum gitu ya. Nah makanya kita trigger kayak gini. Nah ini bakal masih belum cukup. Sebenarnya udah cukup, cuman secara code-nya ya kurang gitu, ada kurang kondisi gitu ya. Kan kita bakal ngevalidasi ya, ngebatasi gitu ya. Apa namanya? Ini tuh valid atau enggak gitu ya. Nah, kayak gini. Kalau dia enggak valid ataupun invalid ya di sini, kita enggak ngelakuin apa-apa gitu. Jika kita masuk ke kondisi ini ya, invalid, kita enggak melakukan apa-apa gitu. Jangan kirim datanya ke backend gitu ya, ataupun ngejalanin fungsi edit ataupun delete gitu ya. Nah, ini kayaknya kayak gini aja. Kenapa kita butuh ini? Karena kalau kita nggak pakai ini, kita akan memunculkan errornya gitu ya, si validasinya. Tapi kita data-data yang salah itu akan kekirim juga gitu ya. Nah, supaya itu nggak kejadian, kita batasi atau kita cek dulu gitu, validasinya itu valid atau enggak. Kalau dia enggak valid, ya nggak usah ngelakuin apa-apa, cukup tampilin errornya gitu ya. Oke, nah kan pasti sekarang PR-nya bagaimana kita cara nampilin errornya ya. Errornya tuh mau kayak gimana gitu. Thread misalkan ya, kita nampilin error kan kita bikin rulesnya itu errornya itu lebih dari satu ya. Nah, kayak gini, require dan min line gitu, aturannya ada beberapa gitu ya. Berarti di sini kita harus melakukan perulangan. Nah di Vue.js ini perulangan ini di komponennya itu ataupun di elemennya itu dia ada dua cara. Yang satu menggunakan in, yang kedua menggunakan off gitu ya. Dan saya lupa apa bedanya gitu. Yang penting kalau nggak salah sama aja, cuman kayaknya secara teori ada bedanya gitu ya. Cuman karena saya lupa ya kita ya yang penting pakai aja gitu ya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu bedanya apa, mungkin bisa kunjungi dokumentasi si Vue.js nya ya, karena saya jujur lupa ya gimana ya, namanya juga manusia boy bukan nabi. Kita error di sini. Kasih UUID ini dapat dari mana? UID ini dapat dari mana? Dapat dari si Vue.nya gitu ya. Dia udah ada properti UID-nya. Nah sekarang kita kan pengen nampilin message-nya, gimana tuh Bang Messi gitu ya, pengen nampilin message errornya. Ya kan kita udah looping, kita udah ambil per objeknya gitu, per itemnya, tinggal gini aja message. Oke. Nah kita tambahin lagi apa ini, alamat ya. Di sini kita alamat, terus jurusan, and then the last and only kelas. Oke, kayak gitu. Nah kita coba apakah jalan atau tidak saat validasinya jalan ya. Oke, misalkan saya pengen input nama saya sendiri ya, nama belakang saya gitu misalkan. Nah tapi masih belum nih, masih kena validasi yang kedua, yaitu minimum karakternya ya. Oke, kita tambahin Bandung, misalkan jurusan tata mau ya, aja lah kelas, kita masukkan kelas 12 misalkan ya. Kita save. Oke, berhasil. Oke, ini kenapa masih ada? Nah karena kita nggak ngereset gitu ya, nggak melakukan reset terhadap validasinya. Nah kalau datanya sudah kekirim gitu ya, sudah kekirim mana tadi, sudah kekirim, kita kayak gini aja, kita reset aja. Nah reset ini apa? Reset ini adalah sebuah method ya, jadi kita pakai
buka kurung tutup kurung bulat ya, apa itu namanya, istilahnya apa lupa gitu. Oke, ini nggak ada di delete ya, berarti salah saya nambahinnya, berarti ini harusnya diedit ataupun delete ya. Oke, jika berhasil kayak gini, oke kita reset kayak gitu. Oke, kita make sure apakah udah benar atau belum gitu ya. Oke, misalkan Angel atau siapa ya, alamat misalkan. Oke, jurusan akuntan misalkan, kelasnya dia baru kelas 10 misalkan, siswa baru gitu ya. Oke, udah hilang ya. Karena kita melakukan riset terhadap validasinya ya. Kalau kita nggak melakukan riset ya akan ada gitu ya si errornya gitu ya. Oke, nah sebenarnya fitur ini sederhana gitu ya. Cuman buat ngebatasin ataupun ngasih aturan terhadap masing-masing fieldnya gitu ya, inputannya ya. Nah kalau kita nggak nggak ngasih aturan, kita bisa aja nama misalnya nama A aja, nanti kan kita bingung gitu ya yang punya aplikasinya, ini A siapa, misalkan siswa ini bermasalah atas nama A, ya ini siapa, A asu gitu atau A siapa gitu. Bahkan alamatnya misalkan nanti satu huruf B, alamat B mana gitu ya. Plat nomor bukan gitu ya, harus jelas ya. Jadi minimal misalkan tadi 5 huruf kan, kalau 5 huruf misalkan bisa aja ada hati maupun ini singkatannya, ini misalkan Sukabumi gitu ya. Dan jurusan masa gini aja gitu, AC AB AD apa gitu ya, minimal kalau SMK itu kan misalkan RPL gitu ya, rekayasa perangkat lunak, akuntan, TSM gitu ya. Dan kelasnya walaupun kita udah jagain di komponen ya, dia hanya boleh number, tetap aja gitu ya, misalkan nggak sengaja kayak gini kan, jadi masih kena validasi gitu ya. Jadi masa namanya udah diisi, alamat, jurusan, dia nggak ada kelasnya gitu ya, nggak ke input gitu kan, lucu gitu ya, nanti kelas mana dia nggak ada, gaib gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Nah makanya dibuat aturan seperti itu, atau bikin fitur eh, validasi gitu ya terhadap suatu form ya, biar ya datanya nggak asal-asalan gitu. Jadi buat meminimalisir user juga ya melakukan kesalahan gitu ya. Maksudnya bukan kesalahan gimana gitu, cuman dia namanya juga manusia, pasti ada human errornya gitu ya. Mungkin itu sekian aja dari saya biar nggak kepanjangan gitu ya videonya, karena jujur laptop saya itu selalu bermasalah terkait terhadap storage-nya setiap bikin video. Saya sebenarnya harus beli ini ya, beli apa namanya, external storage gitu ya. Nah buat teman-teman yang udah lebih jago ataupun master, mungkin bisa di skip lah materi ini gitu, ataupun yang lebih master pengen memberikan masukan ataupun cara ngodingnya yang lebih bagus nih kayak gini nih, harusnya kayak gini nih, nah itu boleh ya. Saya itu nggak anti kritik gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang lebih jago, yang lebih master gitu ya, boleh memberikan kritik ataupun saran gitu ya. Nah untuk teman-teman yang baru belajar, belah banget nih, semoga bermanfaat ilmunya gitu ya. Walaupun saya itu banyak kekurangannya gitu ya, entah itu dari sisi teknikalnya gitu ya, dari sisi code-nya, ataupun dari cara saya menyampaikan sebuah materi gitu ataupun tutorial gitu ya. Karena jujur saya bikin video ini bukan buat apa-apa, cuman saya ingin melatih public speaking saya gitu, komunikasi saya, karena saya sadar diri gitu ya, skill issue gitu terhadap ya komunikasi ya gitu ya, isu di sisi codingnya pun sama gitu, skill issue ya. Oke, mungkin itu sekian, semoga bermanfaat teman-teman, selamat malam.